Ngopot Ngobrol Podcast. Kak Yudi TV, YouTube channel, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya, Cak Yudi, masih di channel Cak Yudi TV. Hari ini kita bertemu di satu acara ngopot ya, ngobrol podcast. Di luar tadi hujan lor, saya mau bikin konten di luar nggak bisa, jadi saya untuk biar rutin mengupload video, saya membuat konten di dalam rumah, yaitu konten ngopot lor ya, ngobrol podcast. Para sedulur, beberapa hari yang lalu ya, saya di perusahaan saya mengusulkan ya, nanti tahun baru kita akan mengadakan tour, kita mengadakan jalan-jalan lur ya. Saya mengusulkan bagaimana kalau tour kita nanti atau jalan-jalan kita di Pulau Pahawang, Lampung ya, di tempat saya maksudnya, karena saya sendiri orang Lampung ya. Saya mengusulkan, terus saya berikan gambar-gambar di sana. Kemudian mereka juga buka YouTube, melihat memang sangat menarik, sangat indah ya. Semua mengakui keindahan itu. Dan kita menjadwalkan bahwa nanti tahun baru beberapa bulan lagi kita akan jalan-jalan ke sana. Selang beberapa hari muncul satu video ya tentang adanya premanisme di Pulau Pahawang. Ini sangat disayangkan ya. Ya, saya tidak menyalahkan untuk konten kreator yang mengupload ya tentang kejadian ada preman yang marah-marah, ada preman yang minta pungli di sana kepada semua tamu. Kalau tidak ngasih ya tahu sendiri namanya preman ya, bisa-bisa dia mencelakai kita. Nah, karena adanya video shot ya, ada juga di TikTok beredar tentang premanisme di Pulau Pahawang, Lampung itu. Akhirnya teman-teman saya, terus ya orang-orang yang tadinya merencanakan mau pergi ke sana membatalkan karena takut ya. Ya karena begini, kita jalan-jalan ini kan dalam rangka refreshing ya. Setahun kita bekerja ya agar menghilangkan rasa capek, menghilangkan rasa lelah kita dengan cara refreshing untuk mengademkan otak kita. Ya, tapi dengan ada kejadian itu maka batal. Saya yang tadinya ingin membanggakan di daerah saya ada sebuah wisata yang mendunia, itu saya tiba-tiba kebanggaan saya itu jadi gimana ya, bingung saya, jadi kecewa gitu. Dan saya tidak menyalahkan juga teman-teman saya, rekan-rekan kerja saya, karena ya sekali lagi kita butuh kenyamanan gitu loh. Sementara ada premanisme itu, ada preman yang marah-marah di sana, pungli. Ya memang mungkin tidak seberapa ya, 10.000. Tapi kalau misalkan ya kalau cuma satu orang, kalau misalkan datang lagi kan ya sangat meresahkan gitu loh. Ya oleh sebab itu saya sebagai orang Lampung ya menghimbau atau meminta ya kepada aparat daerah setempat ya untuk menindak ini. Ya mudah-mudahan dengan saya membuat podcast ini sudah ditindak ya orang-orang itu.
Ya sekali lagi bahwa kita ya kalau bisa ya itu mencontoh wisata-wisata lain seperti di Bali, terus di Labuan Bajo itu ya. Jadi untuk dinas pariwisata di Lampung ya tolonglah untuk membuat perbandingan gitu loh. Jangan cuman keindahan kotanya, jangan bagaimana cara mendesain tempat-tempatnya, taman-tamannya ya, ataupun ya pokoknya keindahan-keindahan itu bukan hanya tempat ya, gazebo-gazebo yang ditata dengan hiasan bambu yang bagus itu perlu, cuman tentang keamanan ini menurut saya yang lebih utama gitu loh. Karena kalau saya melihat dari video pendeknya itu seolah-olah kok di sana tuh nggak ada keamanan, di sana tuh nggak ada polisi gitu. Dengan mudahnya mentang-mentang, ngaku bahwa saya pungli, kalau berani lawan saya katanya. Loh ini bagaimana gitu loh. Saya khawatir gitu loh. Kalau sampai ini terjadi bukan hanya di Pulau Pahawang atau di tempat-tempat lain ya, di wisata-wisata lain ini terjadi, maka wisata-wisata di daerah Lampung akan mati ya. Karena kita tahu bahwa pariwisata itu juga salah satu pendapatan yang besar untuk pemerintah daerah ya. Jadi itu sekali lagi saya meminta ya kepada aparat terkait untuk membuat keamanan dan kenyamanan gitu loh. Seaman mungkin, senyaman mungkin orang-orang berwisata. Ya karena kita berwisata itu bukan cuma mencari keindahan, tapi mencari kenyamanan, keamanan gitu loh. Ya, kalau sudah ada premannya begini bagaimana coba kan? Ya kita kan repot. Saya tadinya ingin mempromosikan wisata di daerah saya gitu ya. Tapi ternyata faktanya di sana ada pungli, premanisme, pokoknya yang meresahkan tuh banyak gitu. Padahal kalau keindahan lokasi, keindahan wisata itu tidak kalah dengan Bali, saya yakin itu. Karena memang bahkan Pak Menteri Pariwisata pun udah meninjau ke sana, mereka pun mengakui keindahan Pulau Pahawang ya dan pulau-pulau yang lain. Sementara Lampung juga kemarin masuk nominasi ya, urutan berapa ya kemarin, pokoknya masuk 5 besar lah itu wisata di Lampung Selatan ya. Itu apa namanya, lupa saya kemarin, mendapat penghargaan. Ya saya sangat bangga gitu loh kalau daerah saya itu ada semacam kemajuan dari wisatanya, dari apanya lah gitu loh. Ya saya sih berharap ya kalau viral itu kebaikan gitu loh. Jangan sampai viralnya Bima kemarin masalah jalan rusak itu akan terulang lagi, viral masalah premanisme di wisata. Nah ini kan gimana? Terkenalnya kok karena viral keburukan gitu kan, sangat miris gitu. Padahal sebenarnya kalau saya pribadi ya, apa yang diviralkan Bima itu benar ya, tapi tidak seluruhnya jalan di Lampung itu rusak seperti itu. Enggak ya, banyak jalan yang bagus-bagus banyak, tapi yang rusak pun banyak. Kita jangan menutup mata juga gitu loh. Ini adalah PR dari Pemda ya, PR dari pemerintah daerah. Tapi ya sekali lagi, seandainya nanti ada pembersihan atau ada penangkapan para premanisme itu, para preman-preman itu, diviralkan lagi gitu loh. Jadi jangan begitu ada sesuatu yang buruk diangkat, begitu ada kebaikan nggak diangkat, jadi kan jomplang nanti, nggak imbang gitu loh. Kalau diviralkan lagi tentang penangkapan preman-preman itu, terus wisatanya dijamin aman. Kalau misalkan ada semacam kayak ya bikin video lagi lah gitu, video tandingan dari yang dulu, dari yang viral itu. Nah dengan begitu
Orang jadi tahu, oh berarti sekarang di Lampung itu aman, di wisata Lampung aman. Nah, dengan begitu maka akan bergeliat menanjak lagi gitu loh. Wisata-wisata di Lampung ini. Ya, saya cukup prihatin memang ya. Ya jujur ya, memang kalau kita mendengar ada preman di satu daerah apalagi wisata itu kita males ke sana. Karena apa? Banyak pilihan-pilihan. Ya contohnya yang saya alami sekarang di perusahaan saya. Saya kerja di Jakarta. Saya tinggal di Lampung, kerja di Jakarta. Di perusahaan saya ini yang tadinya saya tawarkan satu wisata di Lampung yang sangat bagus ya, dibatalkan. Nah, akhirnya mungkin kita mau ada pilihan kemarin, ada di Puncak apa di Pulau Seribu kan begitu. Seandainya ada kasus-kasus seperti yang saya alami ini terjadi di perusahaan-perusahaan lain, bayangkan berapa ribu orang yang membatalkan yang seharusnya masuk ke Lampung. Ini kan sangat merugikan gitu. Hanya satu orang atau beberapa gelintir orang atau beberapa gelintir kerikil di Pulau Pahawang, akhirnya apa? Semua wisata di Lampung itu akan ditinggalkan orang. Karena apa? Di luar sana tuh banyak wisata-wisata, apalagi di daerah Bandung ya, daerah Lembang, di daerah Bogor, Pulau Seribu. Itu banyak wisata di sana gitu loh. Dan yang saya rasakan ya ketika saya di Puncak, ketika saya di Pulau Seribu, aman di sana, nggak ada gangguan-gangguan tuh, enggak. Makanya kita berlibur tuh nyaman gitu loh. Apalagi di Puncak. Masyarakat situ pun menjaga. Kenapa? Karena dengan banyaknya orang di situ, otomatis orang kan belanja cari makan juga di situ, cari makanan di situ, cari minuman di situ. Orang-orang kampung setempat itu dagangannya bisa laku, bisa omset dia dapat dari para wisatawan. Jadi saling mendukung gitu loh. Nah, ini kenapa kok tidak bisa terjadi di Lampung? Ya saya yakin tidak semuanya ya di Lampung itu wisatanya begitu. Tetapi kan orang tidak mungkin menelusuri. Orang tuh mendengar satu, ya udah dipukul rata gitu loh. Bahwa di Lampung nggak aman, ada preman. Nah, ini bagaimana coba? Ya oleh sebab itu saya mengimbau sekali lagi, mintalah ya agar aparat itu menindak tegas atau menangkap preman-preman di Pulau Pahawang itu, kemudian diunggah di YouTube atau di TikTok atau di video short. Jadi apa ya, untuk mengembalikan nama Lampung, menyatakan bahwa di Lampung itu aman. Nah ini sangat perlu. Dan saya pun siap ya, kalau seandainya saya melihat ada video lagi tentang penangkapan itu, saya siap membantu untuk mengunggah di YouTube saya, di channel YouTube saya ini ya. Ya agar imbang gitu loh beritanya. Ya pokoknya tujuan saya juga semata-mata untuk kebaikan daerah saya ya, kebaikan Lampung, itu tujuan utamanya ya. Oke para sedulur, saya mohon maaf apabila ada pihak yang tersinggung dengan ucapan saya. Sebagaimana biasa, sebagai salam penutup, jangan lupa tersenyum, karena senyum itu ibadah. Assalamualaikum.